Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. Kita kembali lagi di minggu Oktober ya. Minggu ketiga ya. Minggu ketiga bulan Oktober. Tanggal 19, tanggal 20 Oktober ya. Oke. Sebelum Ustazah menjelaskan, Ustazah harap kalian berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan sampai nanti kembali ke pondok ya. Dan juga kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kerajinan dari bahan buatan bagian 2. Yang sebelumnya kita mempelajari tentang bahan buatan dari batu dan logam. Hari ini kita akan mempelajari tentang plastik. Ya. Sebelumnya kalian jika logam itu ada emas, ada perak, ada tembaga, kemudian batu ada macam-macam, batu marmer. Sekarang kita masuk ke plastik dan juga penggunaan plastiknya yang akan digunakan untuk karya. Plastik itu macam-macam ya, banyak sekali kehidupan kita yang bergantung pada plastik ya, dari makanan, minuman hingga baik pakaian itu kita juga dibuat dari plastik. Dan juga bagaimana merecycle atau menggunakan ya kembali agar tidak menjadi polusi lingkungan atau pencemaran lingkungan dengan bahan plastik. Kita masuk ke jenis-jenis plastik terlebih dahulu ya. Nomor 1 itu adalah PT atau PET, polyethylene terephthalate ya. Di sini pasti ada tandanya PET-nya atau PT, yakni recycle dengan huruf 1, yakni bisa di-recycle atau bisa digunakan hanya 1 kali. Botol plastik yang bersifat jernih dan transparan. Ini adalah botol minuman biasanya. Minuman yang dijual di sekitar kita. Plastik jenis PET merupakan botol plastik yang bersifat jernih dan transparan, kedap gas dan air, tahan pelarut dan melunak pada suhu 80 derajat. Dan ini jika masyarakat itu menggunakannya sebagai wadah bensin, pasti akan mengkerut ya atau mengecil jika sering digunakan. Dan ini suhunya hanya bertahan 80 derajat Celcius dan akan melunak. Akan berubah bentuk. Kemudian nomor 2, HDPE, High Density Polyethylene. Ini plastik jenis HDPE, High Density Polyethylene, dibuat dari bahan resin yang kuat dan kaku yang berasal dari minyak bumi. Plastik tersebut dapat melunak pada suhu 75 derajat Celcius. Dan juga ini adalah tanda jika plastiknya itu adalah HDPE atau High Density Polyethylene, yakni melunak pada suhu 75 derajat Celcius. Biasanya dalam bentuknya adalah seperti ini HDPE. Botol jenis HDPE tidak disarankan untuk penggunaan yang berulang-ulang. Biasanya ini digunakan botol pembersih lantai ya, atau botol semprot setrika ya. Dan juga botol obat lainnya. Setelah PT, HDPE, kemudian V atau PVC, polyvinyl chloride. PVC di sini tandanya nomor 3, yakni botol minyak goreng yang menggunakan plastik PVC. Ya, botol minyak goreng. Ya. Bahan pembuat V atau PVC, polyvinyl chloride adalah resin yang keras dan tidak berpengaruh oleh zat kimia lainnya. Plastik PVC merupakan kategori plastik yang sangat sulit untuk didaur ulang dan
dapat melunak pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian number 4, yakni low density polyethylene, yakni plastik jenis LDPE ini atau low density polyethylene merupakan jenis plastik yang terbuat dari minyak bumi. Bahan utamanya terbentuk dari resin yang keras, kuat, dan tidak bereaksi terhadap zat kimia lainnya. Plastik jenis LDPE dapat melunak pada suhu 80 derajat Celcius. Rata-rata memang plastik itu akan melunak pada suhu antara 75 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Dan juga LDPE ini mempunyai tanda nomor 4, ya. Biasanya adalah tempat makan, ya. Tempat makan yang digunakan ketika kita bawa bekal makanan, ya. Tempat penyimpanan makanan dapat digunakan secara berulang-ulang. Jadi alangkah baiknya tempat plastik seperti ini itu disimpan dalam ruangan yang tidak panas, ya, atau suhu yang tidak terlalu panas. Kemudian lanjut, nomor 5 adalah PP atau polipropilena atau polypropylene in English. Kemudian tandanya adalah nomor 5 PP. Pot tanaman yang menggunakan bahan plastik jenis PP, ya. Plastik jenis PP atau polipropilena terbuat dari bahan polimer yang mudah dibentuk apabila dipanaskan. Plastik ini memiliki sifat yang keras, lentur, kuat, permukaan berlilin, tidak jenis, kemudian tembus cahaya dan tahan terhadap bahan kimia, serta dapat melunak pada suhu 80 derajat Celcius. Nomor 6 adalah polistirena atau polistiren. Plastik jenis polistirena biasanya digunakan sebagai bahan dasar dari gabus atau styrofoam. Plastik polistirena jernih seperti kaca. Sifatnya tidak kaku, mudah dibentuk dan melunak pada suhu 95 derajat Celcius, ya. Dan tandanya adalah nomor 6. Biasanya adalah wadah kopi yang terbuat dari plastik polistiren atau yang namanya styrofoam, ya. Digunakan untuk minuman wadah kopi yang ada di supermarket atau supermarket terdekat, ya, atau ada di restoran-restoran terdekat. Kemudian nomor 7 itu yang paling sering digunakan oleh bayi, perlengkapan bayi, yakni polikarbonat atau polikarbonat. Dan tandanya adalah nomor 7, ya, dengan lingkaran warna dengan segitiga panah warna merah, ya. Ini sudah dilihat, ya, botol susu bayi yang bersifat tahan panas. Plastik jenis polikarbonat bersifat keras, jernih, tahan panas, dan biasanya terbuat dari campuran 2 atau lebih jenis plastik. Plastik jenis tersebut biasanya dapat di tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, galon air minum, dan botol susu bayi. Oleh karena itu ketika mencuci, biasanya bayi menggunakan kembali botolnya, yakni dipanaskan terlebih dahulu agar lebih steril dan dipanaskannya tidak terlalu lama. Kemudian sifat-sifat plastiknya adalah tidak tembus air, mudah dibentuk dan dicetak, kemudian tidak mudah pecah, kemudian mudah terbakar, kemudian ada lentur, tembus pandang, mudah didapat sebagai isolator panas, ya. Itu ada sifat plastik. Karakter plastiknya merupakan kedap air, kedap udara, tidak korosif, tidak tahan panas, bisa meleleh ringan, kedap air dan udara. Oke, untuk plastik, Ustazah harap kalian merangkum materi-materi plastik, ya. Kemudian kalian kumpulkan plastik-plastiknya, ya. Kalian kumpulkan plastik dari 7 macam ini, ya. Kalian foto, kemudian kalian kirimkan di Google Classroom. Sebelumnya kalian harus merangkum materi ini terlebih dahulu, kemudian nanti rangkumannya dibawa ke pondok, ya. Dan juga kalian foto, ya. Kalian foto materi
maksudnya hasil dari temuan kalian dari 7 macam plastik ini. Oke, see you later. Terima kasih.